Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Dakarim TV di playlist mengenai perpajakan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai PPh 21 ya. Mengerjakan latihan soal mengenai PPh 21 khusus. Jadi PPh Potput khususnya pasal 21. Nah, kemarin di video playlist perpajakan Dakarim TV sebelumnya, kita membahas slide mengenai PPh Potput untuk PPh pasal 21. Nah, kali ini kita akan mencoba latihan soal supaya kita bisa lebih memahami bagaimana cara melakukan pemotongan PPh 21. Ya. Di soal kali ini, kita bisa baca sama-sama. PT Ramadan, perusahaan Jerman beralamat di Jalan Ciujung, ya, Sukabumi, dengan NPWP sekian. Selama tahun 2016 mempunyai 12 pegawai tetap, di mana 10 diantaranya berpenghasilan di bawah PTKP dengan total penghasilan bruto sebesar 108 juta. Nah, selain itu, perusahaan juga membayarkan honor atau imbalan lain kepada 4 orang selain pegawai tetap. Nah, di video kali ini, kita lanjut dulu. Nah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap, perusahaan mengikuti program Jam Sostek sebagai berikut. Dia mengikuti JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja dengan premi 0,3% dari gaji pokok. Nah, ini ditanggung perusahaan. Lalu ada jaminan kematian dengan premi 0,3% dari gaji pokok, ini ditanggung oleh perusahaan. Lalu ada jaminan kematian ya. Ini 5% dari gaji pokok, ini yang ditanggung oleh karyawan. Lalu jaminan hari tua 3% dari gaji pokok ditanggung perusahaan. Lalu jaminan hari tua 2% dari gaji pokok ditanggung oleh karyawan. Jadi prinsipnya perusahaan ini mengikuti jaminan kecelakaan, lalu jaminan kematian dan JHT ya. Nah, cuman untuk jaminan kematian dan JHT itu dibagi dua, ada yang ditanggung oleh perusahaan, ada yang ditanggung oleh karyawan. Nah, berikut informasi gaji, honor, komisi, dan lain-lain selama tahun 2016. Nah, di sini ada pegawai tetap, lady manager, ya punya NPWP sekian, punya anak kedua, jadi dia seorang wanita, NPWP 06432567821400, statusnya menikah dan punya 2 anak. Anak kedua lahir pada 3 Januari 2014. Nah, beralamat di Jalan Mahoni nomor 9S Sukabumi. Sebelumnya Lady ditugaskan di cabang Surabaya. Sebelumnya beliau ini ditugaskan di cabang Surabaya. Mulai 1 April 2016, Lady dipromosikan ke kantor pusat Sukabumi dengan penghasilan sebagai berikut. Gaji pokok 100 juta, tunjangan jabatannya 10 juta, tunjangan makan, tunjangan transport ya. Nah, selain ada pegawai tetap, ada juga Mr. John, selain tadi manajer ya, ada juga di sini direktur ya, dengan gajinya sebagai NPWP sekian, warga negara New Caledonia ya, mengikat kontrak kerja selama 1 tahun dengan perusahaan, mulai bekerja 1 Mei 2016. Status menikah dengan menanggung 2 anak kandung, beralamat di Jalan Cempaka nomor 171 Sukabumi. Nah, ini gaji pokoknya, tunjangan jabatan, lalu ada tunjangan makan ya, ini penghasilan per bulan ya. Oke. Sorry. Oke. Jadi di video kali ini pembahasan kali ini di video part 1 lah, bagian 1 ini kita akan bahas untuk yang Lady dulu ya, Lady sama si Mr. John ini ya. Untuk yang lainnya pegawai tidak tetap nanti kan di soalnya juga ada pegawai tidak tetap, kita akan masukkan di video yang kedua ya. Baik, kita bahas. Nah, kita bikin kertas kerja PPh 21 ya.
untuk tahun 2016 ya. Nah, kita akan bagi selalu perhitungan PPh 21 itu selain masa terakhir dan masa terakhir. Selain masa terakhir itu maksudnya biasanya Januari sampai November ya. Kalau masa terakhir adalah masa terakhir dalam tahun buku atau masa terakhir dia bekerja di perusahaan tersebut. Ya. Nah, di sini Lady itu sorry. Lady itu penghasilannya di Sukabumi dimulai dari April 2016 sampai Desember 2016 ya. Jadi 9 bulan karena sebelumnya di soal kita lihat sebelumnya dia bekerja di cabang Surabaya dan baru dipromosikan ke cabang kantor pusat itu baru 1 April 2016 ya. Nah, kita akan lihat berarti dia posisinya manajer. Karena dia wanita, ya, meskipun sudah bersuami, statusnya dia bersuami, punya anak, menikah, tapi karena dia perempuan bekerja, maka statusnya adalah TK0, ya. Jadi kalau TK0 ini kalau misalnya nanti di akhir SPT ini penghasilannya akan digabung dengan suami. Jadi status dia tetap TK0, sekalipun dia sudah menikah. Tapi karena dia seorang perempuan, maka statusnya adalah TK0. Lalu masa penghasilannya kita masukkan dari April sampai Desember itu 9 bulan ya. Dia punya NPWP, lalu penghasilannya disetahunkan, tidak atau digabungkan disetahunkan. Nah, lalu kalau selain masa terakhir bagaimana? Kalau selain masa terakhir, maka kita bikin gaji pokoknya 100 juta. Kita hitung dulu yang selain masa terakhir. Tunjangan jabatan 10 juta, tunjangan makan 4 juta, tunjangan transport 3,5 juta. Tidak ada uang lembur. Lalu premi asuransi kecelakaan kerja. Sebagaimana yang kita tahu, kalau premi asuransi kecelakaan kerja, kalau dia preminya dibayar oleh perusahaan, maka dia merupakan objek pajak. Tapi kalau preminya dibayar oleh karyawan sendiri, maka dia bukan objek pajak. Ya. Dia bukan objek pajak dan dia bukan pengurang. Ya. Tapi kalau dia premi asuransi kecelakaan kerja dibayar oleh perusahaan, maka dia termasuk sebagai objek penghasilan. Nah, ini jadi dikalikan. Berapa tadi? Kan kalau kita lihat soal 3%, 0,3% dari gaji pokok, berarti 300.000. Demikian juga premi kematian, kalau dibayar oleh perusahaan maka dia adalah objek pajak ya. Nah, setelah dikalikan dijumlah menjadi 118.350.000. Nah, ini kan nggak ada keterangan mengenai bonus dan THR ya. Nah, lalu ada pengurang. Di sini kita hitung pengurang biaya jabatan, penghasilan teratur dan tidak teratur. Nah, itu 5% dikali penghasilan bruto. Ya. Ini 5% dikali penghasilan bruto 118 juta. Ini penghasilan bruto ini dikali 5%, 5.917.000. Namun biaya jabatan itu ada maksimalnya ya. Maksimalnya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar tentu saja adalah kalau 5%, maksimalnya itu 500.000 ya. Jadi kalau maksimal, kalau mana yang lebih besar ya. Kalau misalnya kalau 118 juta itu dikali 5%, nah, itu kan 5.917.500 ya. Kalau kita lihat di sini jauh melebihi angka 500.000. Maka yang dipakai adalah 500.000 ya. Lalu ada iuran pensiun yang dibayar sendiri. Ada nggak iuran pensiun? Tidak ada ya. Lalu ada JHT yang dibayar sendiri. Ada. JHT itu 2% dari gaji pokok. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau JHT itu dibayar sendiri,
maka itu bukan bisa dijadikan sebagai pengurang ya. Kenapa bisa dijadikan pengurang? Karena kalau dia bayar sendiri maka akan mengurangi penghasilannya dan nanti pada saat beliau mendapatkan manfaat pensiun, maka dia akan dipotong pajak pada saat menerima manfaatnya. Jadi sekarang boleh dijadikan pengurang. Nah, jadi total pengurang ini ada 500.000 ditambah 2 juta, jadi 2 juta setengah. Ketemulah penghasilan netonya sebesar 115.850.000 ya. Lalu kita kalau menghitung yang selain masa terakhir, kita tidak perlu memperhitungkan penghasilan dia di cabang Surabaya karena ini bukan masa terakhir ya. Jadi kita ngitung bulanan. Nah, jadi kita setahunkannya itu gimana? Setahunkannya cukup 115.850.000 ini dikalikan 12 ya. Ketemulah angka 1.390.200, 1.390.200.000 ya. Karena belum memperhitungkan penghasilan dari cabang Surabaya. Jadi ini masih penghasilan dari cabang Sukabumi, dari kantor pusat. Nah, ini kan disetahunkan ya, istilahnya disetahunkan dikali 12, baru dikurang PTKP setahun. PTKP setahun untuk UTK 0 adalah 54 juta, dikurangkan ketemulah penghasilan kena pajak sebesar 1.336.200 rupiah ya. Jadi ketemu PP. Nanti kita tinggal hitung PPh 21 atau PKP setahun dan disetahunkan. Nah, ini karena kejadian tahun 2016, soal 2016 kita masih menggunakan rumus yang lama nih atau tarif lama untuk PPh 17-nya. Jadi yang dikenakan 5% itu baru sampai dengan 50 juta. Nah, kalau di tahun sekarang di undang-undang yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif pajaknya itu 5% itu dikenakan sampai dengan 60 juta. Lalu 60 sampai 250 juta dikenakan 15%, 250 sampai 500 juta dikenakan 25%, ya. Lalu di atas 500 sampai dengan 3 miliar dikenakan 30% dan jadi ada tarif yang baru, ada golongan yang baru di atas 5 miliar dikenakan dengan tarif 35%. Tapi karena ini kejadian masih di 2016, maka kita masih menggunakan tarif lama di mana tarifnya adalah sampai dengan 50 juta masih dikenakan 5%. Ya, jadi tarif lapis pertama 50 juta. Nah, ketemulah 345.860.000. Ya. Lalu, berapa yang PPh sebulannya? PPh sebulannya adalah 28.821.667. Tinggal tarif dibagi dengan 12. Nah, itu perhitungan untuk PPh 21 Ledi untuk di masa selain masa terakhir. Jadi dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, lalu kalau Desember gimana perhitungannya? Nah, masa terakhir, kalau masa terakhir ini langsung dikalikan berapa bulan nanti dia kerja. Jadi kalau masa terakhir dari April sampai Desember itu 9 bulan, langsung dikali 9. Jadi gaji pokoknya 900 juta, tunjangan jabatannya 90 juta, tunjangan makannya 36 juta, tunjangan transportnya 33.750, ini kali 9 semua. Berikut juga premi asuransi kecelakaan kerja, ya, premi asuransi kematian yang dibayar oleh perusahaan itu dikali 9. Dikali 9 semua ya. Jadi subtotal penghasilannya totalnya penghasilan teratur 1.065 juta selama 9 bulan. Nah, lalu pengurangannya juga dikali 9, biaya jabatannya 500.000 sebulan. Maksimal kan ini kali 9, 4 juta setengah. Lalu iuran JATBR sendiri juga dikali 9. Nah, ketemu jumlah pengurang, lalu penghasilan netonya adalah 1.065.150 dikurang 1.042 juta. Ketemu
ini dulu sorry, 1.065.000.000 dikurang 22,5 ketemu 1.042.650.000. Nah, lalu kita masukkan data penghasilan neto dia selama ada di Surabaya. Nah, di sini kan disebutkan penghasilan neto selama di Surabaya adalah 170 juta ya. Jadi kita tambahkan 170 juta, ketemu penghasilan neto selama 1 tahun sebesar 1.212.650 juta. Kenapa ini lebih kecil dibandingkan ini? Iya, karena ini langsung dikali 12. Kalau ini kan enggak, ini dikali 9 dan kebetulan penghasilan neto dia di Surabaya nggak besar, cuma 170 juta, jadi lebih kecil. Lalu dikurangi PTKP setahun 54 juta, ketemu penghasilan kena pajak langsung dikali dengan tarif. Ya, dikali dengan tarif. Nah, lalu dipotong lagi dengan penghasil PP 21 yang udah dipotong di Surabaya. Datanya ada di soal 12 juta ini. Ya. Nah, jadi 292 ini PP terutangnya dikurang dulu dengan 12 juta yang dipotong di Surabaya, ketemu 280 juta. Ya. Lalu kita lihat PPh 21 yang dipotong sebelumnya, yaitu masa April sampai dengan November 2016. Nah, dari mana? Nah, ini ya 28821 ini yang di D41 ini dikali dengan 8 bulan, yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Nah, udah dipotong 230 juta. Berarti dia tinggal kurang bayar di bulan Desember hanya tinggal 50.021.667. Jadi gitu ya teman-teman untuk menghitung PPh 21 untuk perempuan bekerja. Nah, penghasilannya ini digabung nih sama suaminya ya. Nah, lalu dia masuk dari tengah bulan bukan dari awal. Ya. Lalu untuk si John, bagaimana John? John ini adalah direktur, gajinya 200 juta ya. Sama, ya. Dia bekerja itu mulai 1 Mei 2016 ya. 1 Mei 2016. Nah, kalau 1 Mei 2016 sebelumnya dia belum di Indonesia, sebelumnya di luar negeri. Nah, untuk masa selain masa terakhir, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, perhitungannya tetap menghitung sebulan-sebulan dulu. 200 juta, 30 juta ini kan penghasilan sebulan. Lalu ada premi asuransi, ini sama aja, premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian dibayar oleh perusahaan. Nah, jadi menambah penghasilan. Ketemu totalnya adalah 238.200.000 ya. Nah, ketemu, lalu pengurangnya berapa? Nah, sebulan tetap maksimal 500.000, lalu ada JHT yang dibayar sendiri. Nah, ini boleh jadi pengurang. Jadi total pengurang adalah 4,5 juta, penghasilan netonya 233.700.000 ya. Nah, penghasilan masa sebelumnya nggak tahu kita. Kenapa? Karena memang kan di luar negeri ya. Nah, jadi penghasilan neto disetahunkannya tetap dikali dengan 12. Ya, dipotong. PTKP-nya dia K2 ya, 67.500.000. Ketemu penghasilan kena pajak. Nah, ketemulah ini. Ya. 63.839.167. Nah, lalu kalau masa terakhir gimana? Masa terakhir dia tinggal dihitung dari total aja. Berarti dia kerja kan 8 bulan. Nah, ini 200 juta dikalikan 8, terus sampai sama ini dikali 8 semua. Ya, begitu juga pengurangnya dikali 8. Nah, ketemu penghasilan neto. Penghasilan netonya itu, nah, lalu disetahunkan. Disetahunkan dengan cara apa? Disetahunkannya begini. Kalau tadi ini kan begini disetahunkannya, ya kan? 233 dikali 12. Kalau ini 1869 ini kan penghasilan dia 8 bulan. Kita harus tetap hitung dia setahunkan dulu. Setahunkan itu jadi dapatnya 2808. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah 12 bulan dibagi 8 bulan dikali dengan ini 1.869.000 dikali dengan penghasilan neto. Jadi ketemunya sebenarnya sama ya.
Nih kiri kanan ini kan sama, kalian lihat kan? Semuanya harus disetahunkan dulu. Dipotong PTKP setahun, lalu kena penghasilan kena pajak, ya. Lalu 766. Nah, tinggal 766 ini 766 berapa PPh 21-nya? Ini kan PPh 21 setahun dan disetahunkan. Lalu PPh 21 ini dibagi lagi 8/12 karena kita harus cari PPh 21-nya 8 bulan. Kalau ini kan kita nyari PPh 21 per bulan dibagi 12. Kalau ini kita harus tahu PPh 21-nya selama tahun itu dia bekerja. Tahun itu dia bekerja kan 8 bulan. Jadi 8/12 dikali ini. Jadi dibalik juga. Jadi nggak, wah makin kok gede banget, enggak, karena di bawah ini dia dibalikan ke 8 bulan, 8/12 dikali 766, ketemulah 510 juta, ya. Inilah PPh 21 dia yang harus dibayar selama dia kerja dari Mei sampai Desember 2016, selama 8 bulan. Nah, dipotong dengan PPh 21 yang sudah dipotong sejak Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, 7 bulan sebelumnya. Rumusnya adalah 7 bulan dikali dengan PPh selain masa terakhir ini. 7 kali 63 ketemu 446. Jadi di tahun terakhir ini di bulan terakhir atau di masa terakhir dia kurang bayarnya tetap Rp63.839.167. Jadi seperti itu cara perhitungan PPh 21-nya. Jadi saya pikir tidak terlalu sulit ya untuk menghitung PPh 21 untuk karyawan seperti ini. Nah, nanti untuk karyawan tidak tetap kita akan buatkan di video selanjutnya. Demikian video kita mengenai perhitungan PPh 21. Kalau ada komentar atau pertanyaan bisa silakan kita sharing sama-sama di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.